Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung, sebab doa dari malaikat akan jauh lebih mudah diijabah. Lantas, siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Berikut ini adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf terdepan. Sahih Ibnu Huzaimah, Kitab Al-Imamah fi Shalah. Kemudian yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena siapa saja yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid,
di mana ia melakukan sholat. Hal ini selama ia wudunya belum batal. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah dia." Lalu yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asyar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan gaib atau tidak ada bersamanya adalah mustajab atau dikabulkan. Di samping kepalanya terdapat seorang malaikat yang ditugaskan. Setiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan terhadapnya tersebut mengucapkan, 'Amin, ya Allah, kabulkanlah, dan kami mendapatkan kebaikan semisalnya." Hadis riwayat Sahih Muslim. Kemudian yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya, melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Dan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur." Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Kemudian yang ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang dua orang, yang satu orang alim dan yang satunya ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian atau sahabat." Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan,
semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Itulah beberapa amalan orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.